Selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat GKI Sudirman. Senang sekali kalau pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul untuk memulai ibadah persekutuan doa. Mari sebelum kita memulai acara ibadah ini, kita bersama-sama memanjatkan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah boleh pertemukan kami kembali dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan penuh semangat. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, dengan semangat dan kekuatan yang baru, kami menyambut hari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, apabila pada pagi hari ini kami akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya firman yang akan kami baca ini boleh kami terima, boleh kami lakukan di dalam kehidupan keseharian kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Amsal 21 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjut dengan ayat 24 sampai dengan 26. Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti aliran air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemanapun ia kehendaki. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih menyenangkan bagi Tuhan daripada kurban. Mata congkak dan hati sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Orang angkuh dan sombong, pencemooh namanya. Ia berperilaku dengan keangkuhan yang melampaui batas. Pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Keinginannya bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Bacaan yang kedua terambil dari Matius 20 ayat 20 sampai dengan 28. Kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu ia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Namun Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang akan kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapakku." Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Tuhan yang Menilai, di mana ayat emasnya terambil dari Amsal 21 ayat yang kedua yang berbunyi,
Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ada seorang pelukis yang menghabiskan waktu lama untuk mengerjakan lukisannya. Ia yakin telah menciptakan karya yang sempurna. Ketika ia memamerkannya, banyak orang yang mengaguminya. Namun, seorang kritikus seni memperhatikan detail yang terlewatkan oleh sang pelukis dan memberi masukan yang tidak terduga. Sang pelukis sadar bahwa dirinya tidak dapat melihat kekurangan dalam karyanya sendiri. Kita juga sering merasa bahwa tindakan atau keputusan kita itu sudah benar. Tetapi Tuhan yang melihat hati kita, lebih tahu kekurangan dan kelemahan kita. Amsal 21 ayat 2 mengingatkan bahwa meskipun manusia merasa yakin bahwa keputusan dan tindakannya benar, tetapi Tuhanlah yang mengetahui masuk terdalam dan motivasi hati manusia. Ayat-ayat lain dalam perikop ini berbicara tentang sifat manusia yang cenderung menonjolkan keangkuhan, keserakahan, dan kesombongan. Tuhan memanggil manusia untuk hidup dalam kerendahan hati, senantiasa mengevaluasi hati, dan tidak hanya berfokus pada apa yang tampak di luar. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk menyadari keterbatasan penilaian kita dan lebih bersandar kepada Tuhan. Adakah hal-hal yang selama ini kita anggap benar, tetapi sebenarnya dimotivasi oleh keinginan pribadi atau keangkuhan? Mari mendekatkan diri kepada Tuhan dan membiarkan Dia menilai hati kita dengan jujur, agar kita menjadi lebih rendah hati, siap menerima koreksi, dan hidup dengan hati yang tulus. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang begitu indah yang boleh kami dengar, firman yang sudah mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus berperilaku dan bersikap di dalam kehidupan keseharian kami, sehingga tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak ada keserakahan dalam hidup kami. Tetapi yang Tuhan inginkan bahwa hati kami selalu rendah hati, selalu mengevaluasi dan tidak berfokus pada apa yang tampak di luar. Tuhan Allah Bapa kami, ajarkanlah kepada kami untuk senantiasa mengintrospeksi diri kami sendiri, sehingga kami tidak membiarkan diri kami merasa hebat, merasa kuat, tetapi biarlah bahwa Tuhan melihat kedalaman hati kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami dengan hati yang jujur, rendah hati, dan siap menerima koreksi. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong kami yang hidup. Amin. Bapa kami di surga, pada hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk napas hidup, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan yang Kau berikan untuk memulai hari yang baru. Terima kasih karena penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti, baik di saat kami bersuka cita maupun di saat kami menghadapi pergumulan. Bapa, pada pagi ini kami secara khusus mendoakan saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun. Bapak Kang Miao Ing, Bapak Gideon Mudo, Bapak Lukas, Saudara Nandito Surya Adi Kristianto, dan Ibu Winarti Lukman. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, sukacita,
damai sejahtera, dan hikmat dalam menjalani setiap langkah hidup mereka. Pimpin mereka agar semakin dekat denganmu, semakin mengasihimu, dan semakin menjadi berkat bagi keluarga, jemaat, dan lingkungan di mana mereka berada. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bapak Yusuf Aceng, Ibu Lina Nur Cahyani, dan Ibu Yani Haryani. Tuhan, Engkaulah Sang Tabib Agung, sumber segala kesembuhan dan penghiburan. Kami mohon Engkau memberikan kekuatan, ketenangan hati, dan pemulihan yang daripadamu. Kiranya Engkau memakai setiap obat, perawatan, dan tangan para tenaga medis untuk menjadi sarana kesembuhan mereka. Dan kiranya di tengah proses ini mereka tetap merasakan kehadiran dan kasih setiamu. Kami juga menyerahkan gereja kami, GKI Sudirman, ke dalam tangan-Mu. Berkati seluruh pelayan Tuhan, pendeta, majelis jemaat, pengurus komisi, dan semua jemaat agar kami dapat melayani dengan setia dan tulus. Biarlah setiap kegiatan, ibadah, dan pelayanan yang ada dapat menjadi berkat nyata bagi jemaat dan juga bagi masyarakat di sekitar kami. Pimpin kami supaya tetap setia kepada firman-Mu, hidup dalam kasih, dan menjadi terang serta garam bagi dunia ini. Akhirnya, Bapa, kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bimbing langkah kami, tuntun perkataan dan perbuatan kami, supaya apa yang kami lakukan boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah